Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah Ananias. Kala saya masih remaja, setiap Selasa malam, Joni menjemput saya di kediaman seorang teman. Kami bergabung dalam grup kecil yang dinamai kelompok tumbuh bersama. Kebersamaan di kelompok itu ikut menopang pertumbuhan iman saya. Di kemudian hari, saya memenuhi panggilan hati untuk belajar teologi dan menjadi pendeta. Kini, jika mengingat Joni, saya bersyukur atas kesetiaannya mengetuk pintu rumah saya setiap hari Selasa. Kemudian berkata, "Ayo, berangkat." Saulus yang kelak dikenal sebagai Paulus memang mendapat panggilan khusus dari Tuhan di ayat yang ke-15. Jangkauan pelayanannya luas. Peranannya dalam gereja mula-mula sangat besar. Alkitab Perjanjian Baru mewarisi karya pena berisi pemahaman dan pengalaman imannya yang sangat berharga. Tetapi Saulus tidak muncul mendadak dalam pentas sejarah kekristenan. Ada andil peran sederhana dari pribadi yang dipakai Tuhan membimbingnya pada permulaan ziarah imannya. Dialah adalah Ananias dari Damsyik. Syukurlah kala itu Ananias patuh kepada perintah Tuhan. Tidak ada niat untuk mensejajarkan diri dengan Saulus. Saya hanya terinspirasi oleh peran Ananias. Ketaatannya ikut membidani lahirnya seorang rasul. Betapapun saya berutang pada kesetiaan Joni. Siapa sajakah mereka yang ikut dibentuk oleh peran-peran bersahaja dari Anda? Misalnya, mendoakan, menjemput, menyokong dengan beasiswa, dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir diri dan peran kita remeh, serta tidak berguna. Besar atau kecil, kita semuanya alat pilihan di tangannya. Kepatuhan yang sederhana dari seseorang dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi banyak orang. Bacanya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, dia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui,
telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dia dapat melihat lagi. Dia bangun lalu dibaptis, dan setelah makan pulihlah kekuatannya. Nah, dari sini kita mulai belajar satu hal ya. Saulus ini adalah penganut agama Yahudi dan memiliki rasa kebencian yang berkobar-kobar terhadap para pengikut Kristus. Apa sebabnya kok demikian? Ya, kita tahu sama tahu lah ya. Pengikut Kristus menganggap Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi orang Yahudi, menduakan Yehova itu adalah hujatan, blasphemy, penghujatan, penistaan. Nah, Saulus ya, waktu ini masih namanya Saulus. Saulus ini merasa orang-orang yang seperti ini, yang menduakan Yehova, menganggap Yesus ini sebagai Tuhan, ini adalah kafir. Dan kafir, mereka adalah pengikut Kristus, adalah sesat. Dan orang yang sesat itu pantas menerima kematian. Jadi Saulus ini membunuh demi agama. Tindakan Saulus ini, celakanya, didukung oleh Dewan Keagamaan Yahudi. Buktinya, minta surat kuasa pada imam besar sebagai legalitas untuk melakukan pembunuhan atau penahanan terhadap laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Kristus. Jadi minta surat dan dikasih surat supaya menjaga tindakan kekerasan ini legal di mata hukum. Ini kan sangat-sangat mengerikan ya kalau seperti ini ya. Sangat-sangat mengerikan sekali. Menjadi ancaman bagi umat Tuhan, menjadi ancaman bagi para pengikut Kristus. Nah, ayat ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, ini ada perjumpaan spiritual. Kemudian dia tidak kuat dengan cahaya itu, kemudian dia rebah, terus kemudian dengar suatu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Biasanya intervensi supranatural seringkali menjadi suatu cara untuk mengubah pandangan seorang yang ekstrim. Jadi ada banyak cerita yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu benci kepada Kristus, pokoknya terhadap Alkitab itu benci, terhadap Kristen itu anti, tapi nyatanya bisa menjadi orang percaya. Bukan dengan peristiwa biasa. Kebanyakan dari peristiwa intervensi supranatural. Terutama hal itu terjadi pada negara-negara yang menutup diri terhadap Kristus. Gitu ya. Di mana Injil sangat minim diberitakan. Jadi ketika sangat minim diberitakan, maka penglihatan intervensi pribadi kuasa supranatural menjadi cara yang bisa masuk dan mengubahkan pandangan seseorang. Begitu ya. Nah, ini perjumpaan dengan Tuhan. Jawab Saulus, siapakah engkau? Terus jawabnya dari suara seberang itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Saulus segera tahu, oh ternyata pribadi yang menampakkan diri secara supranatural, itu Kristus yang selama ini dibencinya. Sebenarnya ya, kalau dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu, Saulus ini gak pernah ketemu sama Yesus toh. Nah, kok bisa dikatakan bahwa Yesus ini dianiaya oleh Saulus? Ya karena selama ini Saulus menganiaya para murid Kristus. Jadi, menganiaya para murid Kristus itu sama saja dengan menganiaya Yesus. Artinya, dari teks singkat ini, Yesus bisa merasakan penderitaan daripada para pengikutnya yang setia, yang mengalami penganiayaan karena imannya, mengalami penganiayaan karena memegang teguh tidak mau melepaskan kepercayaannya. Yesus bisa merasakannya. Buktinya di sini dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Ini
bangunlah Saulus, terus pergi ke dalam kota, dan di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi perjumpaan pribadi itu enggak ya. Yesusnya enggak ngomong secara langsung bahwa, engkau salah apa gini gitu, aku ini Tuhan apa, enggak. Perintahnya sederhana, bangun, pergi ke dalam kota, kan sudah dekat sama Damsyik toh. Nah, ini terus di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Gitu. Perintahnya sangat sederhana. Dan penampakan diri ini momennya sangat pas ya. Karena penampakan diri itu gini ya. Ayat 3 dikatakan, ketika ia sudah dekat kota itu. Nah, ini pertolongan Tuhan ini memang just in time. Karena kalau misalnya dia sudah masuk Damsyik, tanpa adanya perjumpaan pribadi itu, dapat dibayangkan, pengikut Kristus yang tinggal di kota Damsyik ini bisa mati semua. Tapi tepat sebelum masuk daripada kota Damsyik, maka terjadilah perjumpaan Tuhan. Dari sini kita belajar apa? Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Jadi, jangan pernah meragukan timing pertolongan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengerti dan mengontrol waktu. Dia tahu waktu yang terbaik. Dan dia tahu kapan memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita semua. Nah, oke. Nah, kemudian ayat 8 ini menarik ya. Saulusnya bangun berdiri, lalu buka matanya. Nah, mungkin selama ini dia silau, jadi perlu tutup mata ya. Karena ada cahaya dan lain sebagainya. Tetapi setelah membuka matanya, dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, dengan kondisi pertemuannya dengan Tuhan itu, dan kondisi kebutaannya, maka dapat dipastikan bahwa Saulus sekalipun memiliki surat kuasa membinasakan orang-orang Kristen, karena kebutaannya itu, dia tidak bisa melakukannya. Betul ya? Satu, dia sudah berjumpa pribadi dengan Kristus, membuatnya tuh memikir ulang dari apakah tindakannya ini benar apa enggak ya? Yang kedua, kondisinya buta. Secara fisik tidak memungkinkan untuk nyeret dan membunuh. Nah, itulah sebabnya kenapa pentingnya kebutaan ini ya. Kebutaan, orang yang mengalami kebutaan fase awal. Orang itu biasanya kan tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada merenungi kondisinya. Ini bukan berarti orang yang buta tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tekankan di sini adalah kebutaan fase awal. Nah, fase awal. Ini perlu penekanan ini ya. Tuhan mau supaya Saulus ketika hanya bisa merenungi kondisinya, memikirkan kembali prinsip-prinsip yang dia pegang selama ini. Jadi dari seorang yang berapi-api untuk membunuh para pengikut Kristus, menjadi cooling down setelah dirinya buta. You know? Karena kalau berapi-api itu bagus. Kalau berapi-api dalam kebencian itu yang buruk. Masalahnya, Saulus ini berapi-api dalam kebencian. Semangat dalam kebencian. Ini yang susah. Sehingga Tuhan merasa perlu memberikan kebutaan ini supaya Saulus cooling down. Nanti kita lihat apa yang dilakukan Saulus pada waktu cooling down. Dia berdoa, memohon penyertaan Tuhan. Itu ya. Nah, sekarang pindah. Kalau ibarat film itu scene-nya pindah, gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan, namanya siapa? Ananias. Gantian Tuhan menampakkan diri pada Ananias. Tuhan panggil, Ananias, ini aku Tuhan. Dalam suatu penglihatan, dia melihat seorang bersama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Ananias ini disuruh untuk jadi perantara untuk menyembuhkan Saulus. Terus Ananias ya mikir ya, ngajak dialog sama Tuhan. Dari banyak yang ku dengar tentang orang itu ya, kejahatan itu banyak loh. Ananias mungkin berpikir, yo biar no buta lah enak toh ya. Kan gitu. Daripada keberadaannya Saulus ini membahayakan
daripada para pengikut Kristus. Gitu loh. Ananias sampai merasa perlu ngomong ayat 14. Dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua yang memanggil namamu. Artinya, di dalam hati Ananias, Tuhan, apakah engkau tidak salah? Mungkin Ananias berpikir, aku tahu engkau adalah Allah yang tidak bisa salah. Tetapi aku tidak bisa memahami engkau untuk memakai aku menyembuhkan sang penangkap para pengikut Kristus. Bahkan bukan hanya penangkap, tapi sang pembunuh para pengikut Kristus. Bukankah ini adalah suatu alasan yang masuk akal bagi Ananias untuk bertanya kepada Tuhan tentang keputusannya yang sudah Tuhan beri? Menurut saya masuk akal. Tetapi tujuan Ananias dilibatkan. Ini supaya pertama, Ananias supaya dipakai jadi saluran berkat. Karena sebenarnya Tuhan bisa saja langsung menyembuhkan Saulus toh. Apa susahnya sih menyembuhkan Saulus dari kebutaan bagi Tuhan? Gak ada susahnya. Tetapi kok melibatkan Ananias? Ya, supaya satu, Ananias jadi saluran berkat. Yang kedua, supaya Ananias itu sendiri melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bukan saja mampu sembuhkan secara fisik. Dalam hal ini dari buta menjadi melihat. Tapi juga bisa kuasa Tuhan itu mengubahkan pikiran orang 180 derajat. Dari benci Kristus menjadi cinta Kristus. Ini yang luar biasa hebat. Justru yang kedua ini yang lebih hebat menurut saya. Dari buta melihat, dari kondisi fisik, ya, mungkin dunia medis modern bisa melakukannya itu. Tetapi dunia medis modern tidak bisa mengubah cara berpikir seorang. Ya, itu tidak bisa. Dari yang benci Kristus, dari cinta Kristus, minum obat A, itu tidak mungkin bisa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Ya, ini luar biasa. Itu yang Tuhan pengen Ananias tuh melihat. Ini loh. Yang kamu kira orang-orang yang benci Kristus, yang pembunuh, dapat surat kuasa, kamu akan lihat perubahannya seperti apa. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan menjawab ya. Jadi keraguan Ananias, kebingungan Ananias, itu tidak menyebabkan Tuhan itu marah. Dalam pengertian gini, Pesta, pokoknya kamu datang ke sana sembuhkan. Titik. Gua suruh kamu taat dong. Enggak. Tuhan yang kita percaya itu enggak seperti itu modelnya ya. Di dalam kebingungan Ananias, Tuhan itu jawab, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, orang pangkat berarti ya, dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi, Tuhan ini adalah Tuhan yang bisa berdialog. Memang mendengar jawaban ini sangat mungkin membuat Ananias bingung. Kalau mau pakai seseorang, kenapa kok harus pakai orang yang pernah membunuh jemaatmu? Kan gitu ya. Mungkin tetap jawaban ini tidak memuaskan Ananias. Tetapi hal yang patut kita ketahui adalah Ananias tetap melakukan perintah Tuhan. Buktinya ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ, masuk rumahnya Yudas, dan tumpangkan tangan, ngomong Saulus, Tuhan Yesus menampakkan diri, jelas ya, ke jalan yang kau lalui dan menyuruh aku supaya engkau melihat lagi. Dan bukan cuma itu, tapi penuh dengan Roh Kudus. Ini penting supaya dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Apakah pada waktu melakukan itu Ananias khawatir kalau Saulus sudah bisa melihat lagi, Saulus akan membunuhnya? Ya mungkin saja itu ada dalam Ananias, kekhawatiran Ananias. Saudara bayangkan ya, saudara disuruh datang saat ini ya, ke rumah orang yang biasanya itu membenci Kristus. Tidak cuma membenci, kalau membenci toh mungkin gak apa-apa ya. Tapi membunuh orang yang dibencinya. Kira-kira saudara ketar-ketir enggak ya datang ke sana? Ya pasti mikir 1000 kali mungkin ya.
Tetapi ini Tuhan yang suruh, piye? Nah, tetapi Ananias saya yakin dan percaya tahu ayat lain ya. Kan ada ayat yang mengatakan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Kalau Tuhan sudah mau pakai Ananias, masakan juga hidup Ananias itu mati di tangan Saulus? Kan ya mungkin. Ingat ya, yang disembuhkan ini mantan pembunuh loh. Jadi sangat wajar sekali kalau Ananias ini ada kekhawatiran. Paling tidak kayak gitu lah. Oh ya, kemudian catatan tertentu di ayat 16 ya. Aku sendiri, ini Tuhan ngomong sama Ananias ya, akan menunjukkan kepadanya, kepada Saulus maksudnya, betapa banyaknya penderitaan yang harus Saulus tanggung oleh karena namaku. Ini bukan karena akibat Saulus membunuh daripada para pengikut Kristus, karena dia itu pernah membunuh para pengikut Kristus, maka dia harus menanggung penderitaan. Bukan. Kenapa? Ini penderitaan akibat pengikut Kristus. Karena gini, kalau misalnya penderitaan yang Saulus tanggung itu akibat dia itu pernah membunuh pengikut Kristus, maka konsekuensi logisnya, para pengikut Kristus yang tidak melakukan pembunuhan apapun, maka tidak akan menderita kan. Nyatanya, Petrus, Yohanes, Andreas, terus kemudian Thomas, semuanya mengalami penderitaan. Padahal background-nya tidak pernah membunuh para pengikut Kristus, kan gitu. Jadi, fakta bahwa penderitaan dialami oleh kelompok murid Tuhan, penderitaan juga dialami oleh Paulus, berarti penyebab daripada penderitaan itu apa? Karena mereka cinta akan Yesus. Sementara sekitar mereka itu anti Kristus. Ingat, di abad pertama itu adalah penjajahan Romawi. Ya, jadi intinya, Ananias ini juga agak takut-takut mungkin ya. Tetapi luar biasanya kalau kita perhatikan detail-detailnya di ayat 17, dikatakan, Saulus, saudaraku. Wes dipanggil saudara. Dulu, musuh besar. Kok saudara? Musuh besar kok ini. Tapi ini Ananias iman kepada Tuhan. Wes ini, karena Tuhan suruh, oke lah. Saulus, saudaraku. Disapa saudara. Luar biasa nih. Dan seketika itu juga ayat 18 dikatakan, selaput gugur, Saulus dibangun dan langsung dibaptis. Jadi pengikut Kristus. Dan setelah makan, Saulus mengalami pemulihan kekuatan. Jadi peristiwa Saulus ini tidak hanya mengubahkan cara berpikir Saulus saja, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa loh. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan Tuhan tidak menampakkan diri di tempat yang dekat sekali dengan kota Damsyik, para pengikut Kristus di kota Damsyik, termasuk Ananias, pasti mati. Betul ya? Kalau kita pikir baik-baik ya. Jadi peristiwa penampakan diri pada Saulus ini bukan cuma membuat Saulus itu berubah 180 derajat, bukan cuma itu. Tapi peristiwa ini juga menyelamatkan ada mungkin ratusan atau ribuan orang yang percaya kepada Kristus di kota Damsyik. Itu jawabannya. Jadi sekali Tuhan bertindak, ada dua kejadian positif yang bisa didapat, yaitu pertobatan Saulus dan keselamatan daripada orang-orang Kristen di Damsyik. Oke? Kita mesti percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menyelamatkan hidup kita, percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan ketetapannya tidak pernah berubah, dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita, dan rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.